Saat posisi pelaku melarikan itu ada warga memang ada yang ikut mengejar. Tetapi karena pelaku ini membawa golok, jadi warga itu ketakutan, maju mundur. Nah disitulah saya dengan sigap, dengan pelaku bisa saya amankan. Selamat siang Tribuners manapun berada. Pada siang hari ini kita akan mewawancari secara khusus dalam program Saksi Kata bersama Sertu Kiki Nofriansa selaku Babinsa di wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara yang berdinas di Kodim 0410 Kota Bandar Lampung. Bagaimana keseruan saya mewawancari secara khusus bersama prajurit TNI ini yang melumpuhkan perampokan di Alfamart beberapa waktu lalu. Oke, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Kita saat ini sudah bertemu dengan Bapak Kiki Nofriansa selaku Babinsa di wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara ya Pak ya. Selamat siang Pak Kiki. Pak Kiki apa Bang Kiki ini enaknya nih? Bang Kiki aja ya. Iya. Selamat siang Bang Kiki. Selamat siang Mas Bayu. Iya. Bang Kiki. Bang Kiki selaku Babinsa di wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara, kemudian di wilayah Kodim 0410 Kota Bandar Lampung ya Pak Kiki ya? Ya betul. Iya. Bang Kiki, kita ketahui bahwasannya kemarin salah satu pelaku perampokan diamankan oleh aparat, yakni Bapak Babinsa ini, Bapak Kiki, yang mana peristiwa tersebut mencuri perhatian publik, yang mana dengan kegigihan seorang prajurit TNI yang mampu melumpuhkan penjahat di wilayah Jalan Pagar Alam ya, Pak Kiki ya? Segala Mider, Kota Bandar Lampung. Bang Kiki, bagaimana sih kronologi awal Anda menemukan pelaku saat patroli rutin pagi itu? Bisa ceritakan Pak Kiki? Waktu saat saya sedang melaksanakan patroli S3B sebagai kewajiban saya sebagai Babinsa, Mas Bayu, saya tidak sengaja melihat suara teriakan dan keributan di dalam Alfamart. Dari kejauhan saya mulai mendekat. Ada apa di dalam Alfamart ini? Rupanya pas saya melihat seorang kasir berlari mengejar pelaku. Pelaku itu saya lihat sudah membawa golok atau senjata tajam, membawa golok dan membawa tas hasil rampokan. Dan dari situ saya mulai bergegas mencoba menghadang pelaku agar pelaku mencoba melarikan diri dengan membawa sepeda motor, dan disitulah saya mulai menaklukkan pelaku, membekuknya, dan saya jatuhkan dia. Dan saat saya menjatuhkan pelaku itu tidak melakukan perlawanan. Nah, itu apa tanda-tanda mencurigakan yang membuat Bang Kiki ini mendekati dan memeriksa pelaku nih Pak? Mencurigakan saat dia membawa golok, saat dia mau kabur nih Mas Bayu. Dia mau kabur itu menghindari. Pada suatu situasi saat itu keadaan ramai dan keadaan macet jalan, dan dengan situlah saya dengan sigap bisa saya amankan, karena dia membawa golok. Saya takutnya dia akan melukai warga di sekitar, maka saya menghalangi pelaku dan merobohkan si pelaku Herman ini. Nah, apakah pelaku sempat melakukan perlawanan saat hendak diamankan nih Bang Kiki? Saat pelaku saya amankan, pelaku tidak berkutik lagi, tidak bisa melakukan perlawanan. Yang saya utamakan, saya amankan adalah
parang golok senjata tajam itu yang saya amankan dulu, sama tas itu berupa uang hasil rampokan. Kemudian berapa lama sih Bang Kiki proses penangkapan hingga pelaku ini berhasil dilumpuhkan oleh Abang dan diamankan oleh Abang sendiri? Kalau berapa lama waktu itu saya perlukan, hanya sekitar 5 sampai 7 menit, Mas. Dilumpuhkan si pelaku tersebut ya, Bang Kiki ya. Betul. Nah, kemudian Bang Kiki, bagaimana sih kondisi di sekitar Anda pertama kali melihat pelaku, dan apakah ada warga juga yang terlibat atau membantu saat penangkapan tersebut nih, Bang Kiki? Saat posisi pelaku melarikan itu, ada warga memang ada yang ikut mengejar. Tetapi karena pelaku ini membawa golok, jadi warga itu ketakutan, maju mundur. Nah, disitulah saya dengan sigap, dengan pelatihan fisik saya, pelaku bisa saya amankan. Bagaimana sih Anda memastikan keamanan lingkungan sekitar setelah kejadian perampokan tersebut? Waktu di saat kejadian, memastikan pelaku, karena masa itu sudah tidak kondusif lagi. Saat pelaku sudah saya amankan itu, masa sudah mulai emosi, Mas Bayu. Emosi dengan saya amankan, saya hanya membawa dia ke sudut ujung, nah, untuk memastikan dia tidak diamuk massa. Dan saat itu memang kondisinya sudah ramai ya, Bang Kiki ya? Sudah ramai. Sudah banyak yang nonton, mulai main pukul lah. Ada berkisar berapa orang yang terlibat di situ, Bang Kiki? Sekitar 20 atau 30 orang. Meskipun dia pelaku, tetap kita amankan supaya tidak ada terjadi haki massa ya, Ya, betul, Bang Kiki ya? betul. Dan saat itu juga langsung kondusif tuh, Bang Kiki ya? Keadaan kondusif, ya. Warga bertanya, banyak warga bertanya. Pertanyaan seperti apa yang dilakukan oleh warga waktu itu? Kejadian apa nih, Pak? Ada kejadian apa, Pak? Nah, saya jawab, kejadian perampokan uang kasir Alfamart. Itu senilai berapa sih, Bang Kiki, kalau boleh tahu, Bang Kiki? Kalau saya perkirakan itu sekitar 23 juta. Nah, saat itu Bang Kiki itu posisi dari arah mana ke arah mana, Bang Kiki? Saya dari arah Gang PU, perumahan Gang PU, mau ke arah Jalan Segala Mider, Pagar Alam. Waktu lagi patroli. Itu kita patroli menggunakan apa nih, Bang Kiki? Sepeda motor kah atau seperti apa nih? Apa bersama tim yang lainnya atau gimana? Saya Kebetulan berpatroli dengan kendaraan motor sendiri. Memang rutinitas kita. Rutinitas saya sebagai babinsa, setiap hari saya lewat, memang saya patroli. Memastikan kondisi wilayah Bandar Lampung ini aman ya, Bang Kiki ya? Aman dan kondusif, ya, warga masyarakat Bandar Lampung tenang dan nyaman. Dan itu merupakan tugas dari kita juga sebagai Babinsa. Tugas kita, Mas, sebagai melindungi masyarakat kita. Nah, kemudian Bang Kiki, bagaimana sih kondisi korban setelah pelaku sudah ditangkap? Apakah masih shock atau menangis, atau gimana cerita dari si korban sendiri, Bang Kiki, pada saat itu? Keadaan korban itu sempat saya tanyakan, keadaannya hanya shock, diam, tidak bisa menjawab apa-apa, pokoknya sudah lemas lah istilahnya. Nah, saat itu memang pada saat kejadian itu pukul berapa sih sebenarnya kejadian itu, Bang Kiki? Pukul kejadian waktu itu saya melintas itu pukul jam 9 pagi. Kita jam 9 pagi, ya, suasana masih ramai-ramai, Mas. Namanya keadaan lalu lintas itu ramai. Dan pelaku ini sendirikah atau memang dia komplotan lain ini, Bang Kiki? Saya interogasi sama pelaku Herman ini, Mas Bayu. Saya tanya, Anda berapa orang
beraksinya berapa teman? Dia jawab, saya sendiri Pak, saya cuma sendiri. Saya jawab lagi, jangan bohong, jujur sama saya sendiri Pak, katanya. Begitu Mas. Pengakuan dia sendiri, si pelaku ini melakukan perampokan itu atas dasar apa sih, Bang Kiki? Apakah hanya spontanitas dia lewat situ dia merampok atau memang sudah direncanakan? Kalau pengakuan dari si pelaku sendiri? Merampok, dia merencanakan merampok ya Mas. Rencana merampok, kayaknya untuk apa lah, untuk poi-poi lah kali ya. Karena dia warga orang Kalianda. Oh, Lampung Selatan. Ya, Kalianda, dia ngontrak di belakang UBL. Dia ini kalau terlihat dari CCTV-nya masih muda itu ya, Bang Kiki ya? Memang kelihatan masih muda anak ini Mas. Masih sekitar umur 25 tahun. 25 tahun ya. Tapi begitu nekat banget dia dengan merampok di Alfamart itu ya, Bang Kiki ya? Betul Mas. Berarti udah uji nyali lah istilahnya dia nih. Mencoba-coba. Apakah ada prosedur khusus nih yang Abang terapkan dalam situasi penangkapan pelaku bersenjata tajam seperti yang Abang tangkap kemarin tuh, Bang? Ya kalau khusus ya paling kita ada fisik ya Mas ya. Kita yang perlu dibutuhkan di TNI ini sebagai Babinsa ini ada fisik. Fisik yang prima, pelatihan khusus. Nah itu sudah kewajiban kami sebagai prajurit TNI Mas, sebagai Babinsa Komando Wilayahan. Berarti artinya memang stamina tubuh itu memang dijaga benar oleh terjaga benar. Setiap Babinsa ya Bang ya. Betul. Dan memang kita sering mungkin latihan olahraga untuk menjaga stamina. Ketika saat ada case yang seperti ini, kita mampu menaklukkannya gitu ya. Betul sekali Mas ya. Itu memang sudah kewajiban kita. Dan memang seorang prajurit TNI kapanpun dimanapun dan harus siap ya Bang ya. Siap. Untuk memberikan rasa aman, nyaman, tentram oleh warga ya Bang ya. Warga dan masyarakat sekitar. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Kiki, terakhir, bagaimana sih koordinasi Anda dengan pihak kepolisian setelah pelaku ini berhasil diamankan nih? Karena waktu tempat kejadian perkara itu masuk wilayah teritorial Koramil 05 Tanjung Karang Pusat, saya berkoordinasi sesama Babinsa yang mempunyai wilayah Segala Mider bernama Babinsa Serka Adam Basori. Nah, saya berkoordinasi sama Serka Adam Basori, dan diterima baik sama Pak Serka Adam Basori. Langsung 10 menit kemudian Serka Adam tiba di lokasi dan saya serahkan Mas barang bukti dan pelaku. Barang bukti 2 golok. 2 golok ya? Ya 2 golok, satu besar, satu yang sedang. 2 golok. Kemudian tas berisi uang tunai 23 juta dan satu unit sepeda motor yang digunakan si pelaku. Ya betul. Motor Vario. Itu memang sudah direncanakan sama dia itu ya Bang ya. Betul. Nah Bang, ini kan menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Bandar Lampung, terutama wilayah-wilayah yang mungkin sepi segala macam gitu kan. Imbauan kita kepada masyarakat dimanapun, kapanpun, seperti apa sih Bang, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi nih Bang? Ya, pesan saya sebagai Babinsa untuk warga masyarakat Kota Bandar Lampung tetap berhati-hati dan waspada karena kejahatan tidak ada waktu dan tempat. Jangan ragu untuk menghubungkan Babinsa wilayah binaannya karena Babinsa selalu ada di tengah-tengah masyarakat dan warganya. Setiap saat siap dibutuhkan. Dan termasuk aparat penegak hukum lainnya ya Bang ya. Betul, ya ini pihak kepolisian juga gitu ya. Kita sering koordinasi dengan pihak kepolisian dengan harapan dengan menjaga Kaptimas di wilayah Bandar Lampung ini tetap kondusif ya Bang ya. Kondusif dan aman. Nah, melihat peristiwa ini dan ini menjadi catatan penting nih bagi prajurit TNI Sertu Kiki ya Bang ya. Ya, betul. Bahwasannya ini prestasi yang sangat diapresiasi. Nah, dari pimpinan seperti apa amanahnya kepada kita nih Bang? Ya, selalu
berbuat terbaik, tulus dan ikhlas dalam pekerjaan, Kapanpun, dimanapun. kapanpun dimanapun tugas dibuat enak. Oh, oke. Terima kasih Bang Nah, Kiki. sekarang satu lagi Mas Iya, Bayu apa ini? Moto Kodim 0410 Kota Bandar Lampung itu yang kami ternak, kami Pegang teguh. pegang teguh, kami simpan terus dalam hati. Mm-mm. Tetap semangat, pantang menyerah, selalu bergembira dalam tugas. Nah, itu Nah, Mas Bayu. itu. Itulah yang diamalkan atau yang diterapkan oleh teman-teman Babinsa sebenarnya Lampung sehingga menjalankan tugas itu dengan riang gembira ya Bang ya. Betul sekali Mas Bayu. Jadi apapun kondisinya dalam bertugas tetap Tetap bergembira. bergembira untuk memberikan rasa aman, tentram nyaman pada warga masyarakat dan Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oke, terima kasih banyak nih Bang Kiki atas obrolan singkatnya. Mungkin ada sepatah-patah dua kata lagi yang bisa disampaikan untuk masyarakat Bandar Lampung dalam program Saksi Kata ini. Apa ya selalu tetap menjaga keamanan Kota Bandar Lampung, di mana biar Kota Bandar Lampung ini semakin maju, semakin sukses, tidak ada tindak kejahatan kriminal. Nah, Yang pastinya saling menjaga dan saling membantu menjaga. menjadi tentara bagi diri sendiri ya Bang ya. Amin, betul Mas Oke. Bayu. Siap, makasih banyak Bang Kiki. Selamat siang, selamat beraktivitas. Salam TNI. Salam TNI, pam, Kodim Kota 0410 Kota Bandar Lampung. Yes. Oke, terima kasih Tribuners manapun berada. Pada siang hari ini saya sudah mewawancari secara khusus Bang Kiki selaku Babinsa di wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara, Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, dan pesan beliau tetap semangat dalam bekerja dan selalu riang gembira. Begitu liputan saya dalam program Saksi Kata. Terima kasih.